Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan pada laporan kami. Jadi perkembangan teknologi sejauh ini sangat pesat. Hampir semua lini dalam kehidupan kita membutuhkan teknologi. Setiap instansi pendidikan ataupun perkantoran hampir semua mempunyai software masing-masing. Nah, dalam hal ini terkadang software yang memiliki banyak bug atau kekurangan yang tidak sempat dievaluasi sebelum perilisan. Maka dari itu adanya testing. Ada dua jenis testing di sini, yaitu white box testing dan black box testing. Pada laporan kami berfokus pada black box testing atau pengujian hanya dari tampak luar saja. Jadi kita hanya menguji bagian UI atau visualisasi dari aplikasi tersebut. Nah, dalam penelitian kami menggunakan metode state transition karena kami menguji pada bagian drop-down, dan drop-down ini hanya bisa menggunakan metode state transition seperti itu. Untuk paper rujukan saya, yang pertama membahas tentang auto black test. Itu sebuah black box testing yang menggunakan sebuah GUI. Jadi lebih mudah karena dia akan menggenerate sebuah software dan nanti akan muncul apa kekurangan dari software tersebut. Kemudian untuk paper yang kedua saya adalah menjelaskan tentang dua jenis testing tadi, yaitu white box testing dan black box testing. Yang pertama, white box testing itu menjelaskan tentang pengujian terhadap kode-kode di dalam sebuah aplikasi. Jadi kita akan menguji error dari sistemnya berdasarkan kodenya. Kemudian jika black box testing itu hanya berdasarkan visual saja. Jadi kita cukup menguji UI dari software tersebut, maka kita sudah bisa mendapatkan bug-bugnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelisia. Pada UTS kali ini saya menulis bagian studi pustaka. Nah, studi pustakanya sendiri isinya adalah tentang perangkat lunak, pengujian black box, dan state transition testing. Pengujian black box sendiri adalah pengujian yang dilakukan ke perangkat lunak tanpa mempedulikan source code-nya. Jadi kita hanya menguji apakah sistem itu berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Sedangkan state transition testing adalah pengujian yang ditentukan oleh perpindahan dari suatu perangkat lunak. Jadi apakah perpindahan dari suatu status awal dan status akhir perangkat lunak itu sudah sesuai dengan fungsinya. Sedangkan jurnal yang saya gunakan adalah jurnal pertama berjudul A State Aware Black Box Web Vulnerability Scanner, karya Adam Dope dan Ludovico Kevdon. Citasinya saya ambil dari bagian abstraksi, yaitu yang menjelaskan tentang black box testing itu sendiri. Dan jurnal kedua berjudul Software Reliability Estimation Through Black Box and White Box Testing at Prototype Level. Citasinya saya ambil dari bagian introduction, menjelaskan tentang black box dan state transition. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian pada jurnal yang telah kami kerjakan. Metodologi pada jurnal ini menggunakan state transition diagram, di mana itu merupakan metode dalam black box testing yang merupakan menitik beratkan pada transisi suatu proses agar mengecek apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan keinginan klien atau tidak. State transition diagram terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu state, yang kedua transition, kemudian kondisi, lalu aksi. Jika kita ibaratkan state transition diagram seperti mengambil minuman pada mesin minuman koin.
State yang pertama adalah menunggu, kemudian kondisinya adalah valid atau tidak, lalu aksinya adalah memasukkan koin pada mesin minuman. Lantas, metode yang digunakan pada jurnal ini runtutannya adalah yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian studi literatur, selanjutnya analisis perangkat lunak, kemudian uji perangkat lunak, lalu hasil pengujian dan dokumentasi hasil. Sementara itu, untuk jurnal saya sendiri ada 2. Yang pertama membahas tentang black box testing dengan berbagai macam metodenya seperti boundary value analysis, partisi equivalency, dan state transition diagram. Kemudian untuk jurnal yang kedua membahas tentang perbandingan antara black box testing dan white box testing. Bagaimana kelebihannya dan bagaimana kekurangannya. Untuk black box testing sendiri lebih bertujuan untuk fungsionalitas dari suatu software. Sementara untuk white box sendiri kebalikan dari black box testing itu sendiri. Berdasarkan paper yang telah kami kumpulkan dan kami baca, Potters mengatakan di dalam papernya bahwasanya state transition diagram ini mampu untuk menguji berbagai macam hal. Dalam hal ini adalah software engineer, yang dimana state transition diagram ini bisa digunakan untuk keamanan software ataupun menguji tentang fitur-fitur software. Selanjutnya adalah menurut Tijon pada papernya tahun 2018, Tijon mengemukakan bahwasannya awal dari state transition diagram ini adalah harus ada deklarasi atribut dan deklarasi tujuan. Seperti halnya kita memiliki sebuah tombol save seperti itu. Apakah nanti save ini bisa digunakan untuk menyimpan seperti itu. Atributnya adalah tombol save dan tujuannya adalah menyimpan tersebut. Apakah tadi bisa menyimpan seperti itu? Terima kasih. Hasil uji coba kami pada SIAS yang kami uji coba pada fitur lihat nilai, kami menemui beberapa masalah. Diantaranya kami tidak bisa melihat nilai siswa yang sudah keluar ataupun siswa yang sudah lulus. Dengan demikian hasil pengujian kami yaitu adalah 78,4% dari pengujian kami telah berhasil, namun sisanya yaitu 28,6% masih gagal untuk dijalankan. Dengan demikian pada fitur tersebut belum bisa dikatakan 100% sempurna. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya pada laporan jurnal utama, yaitu bagian kesimpulan. Jadi intinya kesimpulan dari seluruh percobaan yang kami lakukan yaitu bahwa website SIPON Alhambra ini masih belum sempurna. Dengan kata lain, ketika kita ingin melihat nilai siswa yang sudah lulus, nah itu tidak keluar nilainya. Jadi kesimpulannya, website ini belum bisa di launching ke penggunanya karena masih ada beberapa kesalahan yang terhitung fatal karena ini mengenai hasil dari pembelajaran siswa-siswa. Kemudian untuk bagian jurnal referensi yang saya cari, yang pertama yaitu tentang front end modeling. Jadi intinya front end modeling ini memodelkan front end sebagaimana mestinya sehingga nanti ketika maintenance dia lebih mudah dan jika ada kesalahan akan lebih mudah memfixnya. Kemudian jurnal yang kedua yaitu tentang studi literatur mengenai black box testing dan white box testing. Jadi intinya white box testing ini percobaan perangkat lunak yang nantinya pengetesan atau pengujiannya dilakukan hingga ke sisi pengkodeannya. Kemudian untuk black box testing
pengujiannya hanya sebatas dari perspektif user saja. Jadi tidak sampai mengenai kode pembuatan aplikasinya. Seperti itu. Iya. Sudah.